Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pemirsa Saliuddin Hasim Official, bagaimana kabar semuanya? Semoga keadaan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan podcast kali ini kita akan mengambil segmen pengalaman hidup dari orang-orang ternama. Alhamdulillah, seorang pendakwah, seorang mubalik, seorang ustadz yang cukup dikenal luas oleh masyarakat Kolaka Utara telah hadir di podcast kami. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Pemirsa sekalian, beliau bernama panggilannya ya, Ustadz Nasruddin. Beliau ini kalau mendengarkan kisah perjalanan hidupnya cukup panjang dan berliku. Oleh karena itu, kami ingin bertanya kepada beliau sekaligus menyampaikan kepada para penonton sekalian tentang beberapa hal. Yang pertama, Ustadz, mohon diceritakan bagaimana pengalaman masa kecilnya. Berbahagiakah, sengsarakah, menderitakah, atau seperti apa Ustadz? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang luar biasa, terutama nikmat sehat, nikmat iman, sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur yang panjang, bisa bersua kembali di official Saliuddin Hasim. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini membawa berkat tersendiri bagi kita semua dan bisa jadikan bekal dalam mengarungi kehidupan yang sangat singkat ini. Amin. Salam taslim semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim Sebagai panutan bagi kita semua, sebagai rujukan kita semua, dan mudah-mudahan kelak jauh lahir kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kalau pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang perjalanan hidup saya sangat berliku. Saya dilahirkan di Kolaka Kota pada tanggal 19 bulan 7 1974 dari seorang ayah bernama Muhammad Nurum dan ibu bernama Nurwaya. Alhamdulillah saya dikasih nama Nasruddin Nur. Kata para ulama itu adalah satu pembela agama Allah yang bercahaya. Alhamdulillah, jadi nama adalah salah satu doa, dan keberkahan doa itu sampai hari ini saya rasakan, dan itu tidak lepas dari doa seorang ayah dan ibu saya. Saya lahir di Kolaka pada tanggal 19 bulan 7 74. Pengalaman hidup saya di Kolaka dulu ya, namanya juga manusia dan masa kecil itu artinya masalah pendidikan agama jauh saya dari pendidikan agama, tapi di dalam proses pertumbuhan saya sering mengingat bahwa kita ini hidup tidak selamanya hidup, dan apabila saya melihat orang meninggal saya sangat takut. Pada saat itu saya takut kepada orang yang meninggal. Saya berpikir bahwa saya nanti akan begini juga. Dari situlah seiring pertumbuhan saya berpikir saya ingin belajar tentang agama. Maka alhamdulillah saya hijrah pada usia 18-19 itu masih kenakalan remaja saya, apa artinya geluti di dunia hitam. Nah, tapi ini jangan jadikan contoh ya pemirsa, tapi jadikan pengalaman agar kita bisa mengambil hikmahnya. Saya menggeluti dunia hitam apapun itu, tak usah kita sebutkan di sini. Yang penting inti masalahnya dunia hitam saya geluti, dari sudut manapun saya geluti dunia hitam. Alhamdulillah setelah saya hijrah ke Kolaka Utara, bertemu dengan orang-orang yang saleh, bertemu orang-orang yang berpengalaman tentang agama, saya mulai berpikir untuk belajar tentang agama. Pertama itu saya belajar dari seorang ustadz yang ada di samping saya, ikut tarbiyah.
Pada saat itu tahun 2000 berapa itu? 2010. 2010 kita bertemu di Jambi. Saya ikut tarbiyah, pendidikan tarbiyah. Saya mulai berpikir saya ingin belajar tentang agama dan saya ingin jadi pembela agama Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ada 5 tahun, kurang lebih 5 tahun, saya bertemu lagi dengan seorang guru saya bernama Ustaz Soekardi. Sekarang beliau itu Imam Puncak Monapa. Dari beberapa orang yang mempunyai bekal-bekal ilmu agama, alhamdulillah, dan saya mau menimba ilmu itu, termasuk orang tua kita Haji Baharudin Wasa itu yang mengajar saya mengaji panjang pendek tajwidnya dan apapun itu, dan saya tidak pernah malu itu. Pertama, jadi saudara pemirsa dimanapun berada, kalau kita ingin sukses, pertama tanamkan dalam niat untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Itu pertama, jangan kita tanamkan dalam hati kita mau belajar tetapi ada rasa malu. Nah, karena namanya belajar itu kita tidak perlu malu. Bagaimana nanti kalau kita malu di dunia, kita tidak malu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita tidak malu selama hidup di dunia ini hanya membawa dosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka itu aku merantau ko mak baju lotok ko joka aja mak baju bolong lisu. Artinya kan sama, baju hitam dengan baju bolong itu, baju lotok kan sama. Artinya begini, apabila kita merantau, anggaplah kita merantau di dunia ini, merantau kita di dunia ini. Suatu saat pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Ustaz. Kita akan kembali. Apakah kita tidak malu? Diberi umur 60, 70, 80 tahun hanya membawa dosa, maksiat. Pasti kita malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yaitu pada pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita merubah pola pikir kita untuk lebih baik ke depannya, apalagi kalau kita sudah berumur 40 tahun, 30 tahun. Begitu, Ustaz. Masya Allah, luar biasa ini pengalaman. Iya. Saya bertanya tentang masa kecil, beliau menjabarkan semuanya. Jadi apa yang akan saya tanyakan itu beliau sudah jawab sebelum ditanya. Iya. Ya, menarik pemirsa sekalian. Ustadz Nasruddin Nur ini adalah sahabat seperjuangan kami merintis Pondok Pesantren Baitul Maqdis, dan berkat bimbingan beliau, alhamdulillah anak-anak santri kami sudah banyak yang berhasil, dan semoga ini juga menjadi ladang pahala amal jariah bagi Amin, beliau. amin, 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 ya Rabbal Yang terakhir Ustadz, saya ingin menanyakan pengalaman antum, bagaimana ketika menghadiri undangan-undangan dakwah dari masyarakat. Tentu kan beraneka ragam ya, beraneka ragam bagaimana mereka merespon dakwah atau ceramah-ceramah yang Ustadz sampaikan. Nah, dari tanggapan-tanggapan yang beragam itu tentu juga Ustadz punya cara gitu ya, cara bagaimana merubah pola pemikiran mereka dari yang tadinya apatis gitu ya, punya pemikiran yang keliru tentang ajaran Islam. Kemudian Ustadz memberikan bimbingan sehingga mereka kemudian tersadarkan. Silakan Ustadz. Artinya dalam hal ini apapun model dan metode ceramah kita itu kan kita itu masing-masing punya cara untuk menyampaikan kepada masyarakat, apalagi seperti ceramah takziah lah. Satu contoh kecil ceramah takziah. Di situ kan kita banyak menyinggung tentang kematian. Iya. Artinya pada hakikatnya manusia itu memang mati. Sudah mati memang pada hakikatnya, karena orang tua kita itu sering bertanya itu, apalagi kalau masyarakat Bugis Bone itu, artinya orang selatan lah istilahnya. Iya. Terkadang itu orang tua bertanya, bercanda tetapi ini menyentuh kalau kita mau pilih. Pole vega ko, elokolo vega. Satu pertanyaan, dari mana mau ke mana ini? Pole vega ko, eloko joko vega. Iya. Jadi kalau ini bahasa, ini pertanyaan sangat apa artinya? Kalau kita dalami pertanyaan ini sangat jauh, sangat dalam pemahamannya ini. Jadi kalau orang betul-betul pintar, apa artinya ada pengamalan spiritual agama, pasti menjawab pole deka gaga, elok joka digaga, dari tidak ada mau ke tidak ada. Iya. Artinya begini, karena memang kalau kita cerna secara akal logika, betul pole deka gaga, elok joka digaga, dari tidak ada menuju tidak ada. Karena di sini kita ambil satu apa namanya dalilnya, sewaktu orang tua kita, bapak kita dengan mama kita belum bertemu, dia itu belum bertemu, kita pada saat itu di mana? Kita sudah ada pada saat itu. Kita ada di alam roh.
di alam malakut. Ya, itu biasa. Dan suatu saat juga kita akan tidak ada. Dan suatu saat kita tidak ada. Artinya begini, sebelum dia bertemu kita di mana, setelah bertemu kita di mana, setelah itu kita di mana, setelah itu di mana, kita punya lima tahapan, lima tahapan perjalanan manusia. Pertama alam ruh, alam kandungan, alam dunia, alam kubur, dan alam akhirat. Jadi pada hakikatnya manusia itu memang tidak ada. Jadi untuk menyampaikan sesuatu, hal-hal yang membuat masyarakat itu bisa menyadari bahwa saya ini siapa dan saya mau kemana saya. Itulah sering saya jabarkan bahwa kita harus menyadari. Kalau kita tidak mau, apa artinya beribadah, tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini peristiwa yang sangat fatal. Contohnya saja kita ambil kisah nenek kita Nabi Adam alaihissalam waktu di surga. Dua peristiwa besar harus kita ambil. Pertama, Nabi Adam alaihissalam memakan buah khuldi. Kita tahu satu kesalahan nenek kita Nabi Adam alaihissalam memakan buah khuldi, dikeluarkan dari surga. Nah kita ini berapa kesalahan kita mau menuju ke sana? Berapa kesalahan kita mau masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala? Yang pertama. Yang kedua, iblis itu dikatakan sombong dan diusir dari surga karena tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah kita ini hamba Allah, tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita mau menuju surganya. Nah ini sangat aneh, daripadanya itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita tanamkan dalam diri kita bahwa kita ini manusia sebetulnya diciptakan untuk apa. Maka dia tahu dia lemu pasti menjepui pengelola Taala. Kalau kau sudah kenali dirimu, insya Allah kau kenal Tuhanmu. Tapi jangan ada pemahaman bahwa dirimu adalah Allah, bukan begitu. Bukan begitu penjabarannya. Artinya kalau kita sudah tahu bahwa saya ini seorang hamba, pasti kita tunduk kepada Tuhan kita. Dan kita harus tahu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu menciptakan kita sesungguhnya untuk apa. Itu Allah menciptakan kita punya tujuan pasti. Ini termaktub dalam Al-Quranul Karim. Inna halaqtal jinna wal insa liya'budun. Wa ma halaqtal jinna wal insa liya'budun. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menciptakan segolongan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tahu kan. Dan ketiga, kalau kita sombong tidak mau beribadah, sebetulnya kita ini diciptakan dari mana? Kita kan diciptakan bukan dari emas, intan atau permata. Kita diciptakan dari setetes airnya. Kita diciptakan dari air mani. Jika air mani itu diletakkan di atas meja atau di kursi, adakah orang sudi menyentuhnya air mani itu? Pasti dia jijik. Tetapi maha kuasanya Allah, karena itu Allah Ar-Rahmanur Rahim, air mani itu dititipkan kepada rahim seorang perempuan, sehingga kita diciptakan jadi manusia, jadi kita ada harganya. Tetapi waktu air mani itu dicampur, disimpang saja bagi saya tidak sunnah. Makanya daripada itu kepada pemirsa, saya ingatkan kepada diri saya pribadi, kepada pemirsa saudara yang menonton video ini, marilah kita tanamkan nilai-nilai agama dalam rumah tangga kita. Kita sebagai suami bertanggung jawab kepada istri, kita sebagai istri bertanggung jawab kepada anak-anak kita. Tanamkan itu bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak lain untuk beribadah kepada kita lain. Allah Subhanahu Wa Taala tidak melarang kita jadi polisi. Allah Subhanahu Wa Taala tidak melarang kita jadi tentara, pejabat dan sebagainya. Tetapi jangan sampai amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu berupa jabatan, pangkat, semua itu menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah. Jika pekerjaan itu kita sebagai polisi dan tentara menghalangi untuk beribadah, tinggalkan semua itu. Tinggalkan polisimu, tinggalkan tentaramu, tinggalkan jabatan. Kenapa? Karena bukan itu jabatannya. Bukan jabatan itu yang membuat kita nanti selamat, tetapi hanya untuk beribadah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan Allah menciptakan kita. Tapi tidak apa-apa lah kalau kita jadi polisi yang amanah, polisi yang soleh, tentara yang soleh, jadi pejabat. Ya, artinya pejabat yang bisa membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini sangat-sangat masalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat-sangat urgent bagi saya dan sangat penting. Menurut ulama, kalau kita tidak puasa kita tetap Islam, ya, kita tetap Islam. Kalau kita tidak haji tetap Islam. Kalau kita tidak bersedekah tetap Islam. Tapi kalau kita tidak sholat, apa kata Rasulullah, fakot kifaru jahar, tanda kafirmu, artinya tentara kekafiran kita. Jadi begitu besar peranannya tentang salat. Jadi satu kata kunci, narekomelo ko salama rino ahira tapadicini sempajatta
Tapaliceng hubot tak patak dipancaji, insya Allah nakasalamat kita po Allah ta'ala tu akhirat. Masya Ya. Allah, pemirsa sekalian, semakin menarik ini ya. Namun karena waktu yang membatasi kita, insya Allah kita akan bincang-bincang lagi, menggali pengalaman beliau yang berharga di kesempatan berikutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa channel ini ya, Salyudin Hasyim Official, like, comment, subscribe agar kami semakin bersemangat untuk membuat podcast-podcast yang bermanfaat di masa yang akan datang. Terima kasih Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam